petita itu, dan ingin sekali lagi dihukum seberat-beratnya. Tidak ada toleransi karena telah memberikan sesuatu yang menyulitkan terhadap penyidik, dan dia tidak mau secepatnya itu menyerahkan diri dan tidak mau bertanggung jawab. Semoga sekali lagi dihukum seberat-beratnya. Tidak ada toleransi, kalau bisa dihukum mati. Gak ada kata-kata, adanya bukti nyata. Saya bersumpah demi Allah Rasulullah, saya tidak tahu menau, saya tidak tahu perencanaan, saya tidak tahu, saya tidak terlibat sama sekali. Sumpah demi Allah Rasulullah. Tapi mudah-mudahan polisi bisa cepat menangkap pelakunya. Harus diberi hukuman yang setimpal, harus dihukum mati demi Allah Rasulullah, harus dihukum mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Halo semua, selamat datang di Queen Sas Channel bersama saya Sasena tentunya. Apa kabar? Semoga kabar kita semua senantiasa selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, masih seputar kasus Subang ya, dimana kemarin sudah kita saksikan rekonstruksi dalam kasus ini versi keterangan Danu ya, karena memang keempat tersangka lainnya belum mengaku. Dimana di situ yang ikut berperan serta dalam adegan per adegan sebanyak 95 adegan, yaitu Pak Yosep. Sedangkan Ibu Mimin, Abi dan Arigi tidak mau ikut dalam rekonstruksi tersebut. Alasan Pak Yosep mau mengikuti rekonstruksi tersebut menurut keterangan dari Pak Rohman karena ingin mengetahui sejauh mana keterangan karangan Danu ya, yang dianggap keterangan Danu ini adalah sebuah karangan atau kebohongan. Itu dari PH-nya Pak Yosep, yaitu Pak Rohman Hidayat. Sedangkan menurut Pak Ditreskrimum Polda Jabar, yaitu Pak Surawan, mengatakan ini tidak ada paksaan ya, ditawarin Pak Yosep mau ikut, katanya untuk membantu Danu. Ini sesuatu yang aneh ya. Jadi hari ini kita sudah melaksanakan rekonstruksi, sudah melaksanakan adegan sesuai yang kita rencanakan. Ada 95 adegan. Yosep bersedia untuk ikut, namun nanti kita lihat ulang apakah dia istilahnya mengakui atau tidak. Berarti apa saat ini belum mengakui juga bang? Bisa jadi dia menolak, bisa. Tadi kita tawarkan untuk ikut rekonstruksi, yang bersangkutan bersedia. Bang, tadi waktu dia waktu memerankan dia ada kikuk apa memang gimana bang? Ya seperti tadi rekan-rekan kata. Berarti dengan ikutnya itu Yosep secara tidak langsung mengakuinya melakukannya. Nanti kita BAP ulang terkait dengan hasil rekonstruksi apakah yang bersangkutan mengakui atau menolak. Kalau pertimbangan 3 tersangka yang tidak dihadirkan gimana tuh Pak? Tadi 3 tersangka sudah kita hadirkan, namun kita tawarkan rekonstruksi yang bersangkutan tidak menolak. Udah prarekon dan juga rekon sudah tergambar motif yang dilakukan seperti apa Pak? Tadi kita sudah tergambar dari mulai Yosep dengan Danu bertemu di tempat makan pecel ini. Jadi memang Yosep minta tolong pada Danu untuk membantu, hanya membantu saja permintaannya. Peran Mumin kita kan belum tahu. Kalau hasil keterangan Danu sih peran Mumin memandikan. Bang, tadi sempat si Yosep bener kan membawa jenazah si Amel ke mobil. Berarti dengan begitu dia mengakui dulu dong bang, bahwa dia yang membawa. Tadi rekonstruksi ikut, namun nanti misalnya dia menolak saat ini. Kalau peran Arigi dan Abi apa? Membantu ya. Danu juga membantu. Kalau Yosep itu berarti eksekusi ya? Iya. Ya, itu di dalam tuh seperti apa dan eksekusinya yang dilakukan? Bisa digambarkan dan menggunakan golok dan spigol ke bagian mana? Kepala. Ya. Karena hasil dari pemeriksaan dokter setelah melakukan otopsi itu meninggalnya karena rusaknya jaringan otak. Itu kepala Tuti dan untuk Amel pada saat tidur dia terbangun duduk kemudian dipegang oleh Arigi dengan Danu, kemudian bisa menggunakan psikolog. Berarti yang dieksekusi itu butuhin dulu kan? Ya. Kalau Danu itu sudah justice collaborator atau seperti apa sih Dan? Masih dalam proses.
Nanti dari LPSK kan melakukan pengamatan terus. Kemudian kemarin juga sudah mendatangkan psikolog untuk melakukan pemeriksaan psikologi ke dan hasilnya konsisten. Proses berikutnya nanti berarti akan seperti apa sekarang setelah rekonstruksi hari ini? Setelah rekonstruksi kan kita nanti akan lakukan pemeriksaan untuk perkaranya. Nanti kita bagi beberapa berkas mungkin. Mungkin Danu sendiri, kemudian Yosep sendiri, kemudian kami Riki dan terakhir sendiri. Pertimbangan ketiga tersangka tidak ditahan itu apa ya? Kita masih mendalami terus ya. Bukti lain dan seterusnya. Kubu Yosep mau pra peradilan, Pak, barangkali. Kalau sejauh ini sih kita belum menerima terkait dengan daftarannya di Rafi. Tapi kalau mau pra peradilan silakan aja, itu kan tersangka. Motif percekcokan antara almarhum dengan Bu Mimin tuh tergambar tidak ya di sini? Masalah uang. Jadi tadi tergambar di konstruksi bahwasannya Yosep ingin mengambil uang di kamarnya Amel, kemudian dihalangi oleh penyidik sehingga terjadi pertengkaran dan Yosep melakukan pemukulan menggunakan selanjutnya menggunakan stiker. Berapa nilai uang yang akan diambil oleh Yosep itu di yang sudah kamar diamankan kemarin ada 30 juta. Uang pribadi apa ada satu tahun Ya, itu ya sebenarnya di sana juga. Itu korban tidak ada perlawanan gitu ya ketika Yosep memukul korban itu. Awalnya pada saat pertengkaran ada perlawanan, namun setelah dipukul menggunakan golok, Yosep tidak bisa melawan. Posisi Amel dan Tuti itu sedang di rumah saja gitu ya, diam gitu ya. Ya, untuk Bu Tuti kan memang dia di ruang tengah di menghilangkan nyawanya, kemudian Amel di kamar mandi. Oh, evaluasi selama ini berarti selama 2 tahun ini baru terungkap itu apa Pak? Evaluasi dari kepolisian berarti? Ya mungkin kita perlu mendalami barang-barang bukti yang disita ya. Berarti semua yang diperagakan tadi mungkin keterangan Danu aja ya? Yosep tadi tidak menerangkan apapun? Ya, Ada kegagalan nggak saat memperagakan itu? Ya ada. Ada keakuan dan sebagainya. Siap. Tadi kami melihat juga Kompolnas dan Ya. apa? Hadir juga kan Kompolnas yang selama ini memang mengikuti perkembangan kasus ini, kemudian juga memberikan support dan lain-lain, memberikan murid, hadir juga dari LPSK, itu juga ada. Dan juga ada ahli psikologi yang mungkin dengan LPSK terkait dengan pengamatan dan selama ini, jadi melakukan pengamatan baik di safe house pada saat kita melakukan penanganan, diminta keterangan, kemudian dilakukan observasi sampai dengan tadi membandingkan juga dengan kondisi TKP. Penegasan aja sekali lagi 2 tahun baru terungkap, berarti awalnya emang TKP rusak apa gimana Pak? Ya awalnya masih seperti itulah. Jadi untuk pengembangan terhadap penyidikan mungkin ada beberapa barang bukti yang memang sulit ditemukan, yang hilang di CDC dan sebagainya, perlu proses yang dilakukan. Berarti ada kesalahan prosedur dari penyidikan sebelumnya? Ya kalau kita lihat sih memang ada, masuk juga barang-barang yang hilang, masih kita gali dari orang yang memang masuk ke TKP tanpa mulai prosedur. Yang pakai stick golok itu motif siapa sih kan? Yang pakai stick golok sama apa? Golok juga? Ya, golok ada Yosep dan Mahar itu. Yosep sendiri masih belum ngaku ya. Tadi dia ikut tapi bisa jadi juga kalau ada masalah. Penegasan berarti motifnya soal uang gitu ya, uang. Oke. Nah, kali ini kita mau membahas apa sih? Ya, kalau masalah rekonstruksinya ya di mana di situ mulai dari tempat kerja atau tempat nongkrongnya Danu di warnet, terus dihampiri Pak Yosep ya sekitar pukul 9 malam, terus diajak ke Pecel Lele ya, Danu pulang dulu ambil motor ke Pecel Lele. Nah, di Pecel Lele ini juga ada sesuatu yang agak lucu ya untuk Pak Yosep ya. Senyum-senyum, cengengesan dan lain sebagainya seperti nggak ada apa-apa atau bahkan dia kayak seperti menutupi sesuatu. Nah, di Pecel Lele ini adalah curhatan, adalah ajakan ya. Dimana di situ menurut keterangan Danu diajak untuk memberi pelajaran terhadap kedua korban yang telah memperlakukan Pak Yosep selama ini tidak adil, terutama masalah pengelolaan yayasan dan keuangan. Oke, sebelum lanjut ya, mungkin bagi yang belum pernah subscribe channel saya silahkan di subscribe, yang suka silahkan di like, dan bila mana ada komentar silahkan dikomentari. Tetap kita kedepankan asas praduga tak bersalah. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih. Oke, kali ini kita akan mengangkat
kasus Subang ini sebenarnya kasus pembunuhan berencana atau spontanitas. Nah, mari kita bahas ya. Kita pada awalnya itu banyak yang menduga, banyak yang berasumsi bahwa kasus ini adalah kasus pembunuhan berencana. Kenapa sampai 2 tahun lebih kasus ini tidak terpecahkan ya? Artinya segala sesuatunya sudah direncanakan, sudah diorganisir, terorganisasi sedemikian rupa sehingga kasus ini sulit untuk dipecahkan. Nah, kalau kita bandingkan dari rekonstruksi dan keterangan Bapak Kombes Pol Surawan ini ya, pertama begini. Dari keterangan Danu, dari pecel lele ini diajak oleh Pak Yosep untuk memberikan pelajaran kedua korban, bukan dengan kata-kata untuk membunuh ya. Artinya memberi pelajaran, mungkin penganiayaan KDRT ya, atau didamprat, disemprot ya, mungkin pikiran Danu ke situ. Terus Danu disuruh tunggu ya, suruh tunggu di samping garasi. Nah, di sini ada keterangan Pak Surawan ini, peristiwa ini berawal dari uang ya, di mana Pak Yosep ini ingin mengambil uang yang ada di kamarnya Amel ya, sebesar 30 juta, tapi dilerai atau dilarang oleh Bu Tuti. Nah, disitulah terjadi suatu pertengkaran ya, penganiayaan hingga menewaskan Ibu Tuti. Singkat cerita seperti itu. Nah, mungkin karena panik ya, Amel terbangun, dipegangin oleh Abi Arigi, dibantu dengan Danu. Saat Danu mendengar jeritan Amel itu ya, terus dia disuruh megangin, dan Pak Yosep memukul kepala Amel dengan stick golf. Kalau Bu Tuti ini dengan golok ya. Nah, kalau kita tarik kesimpulan di sini, seolah-olah memang pembunuhan ini pembunuhan spontanitas. Terjadi keributan, terus cekcok, terjadi penganiayaan hingga menewaskan kedua korban. Apakah memang hal ini seperti itu? Karena gini ya, keterangan-keterangan awal itu dari kepolisian ya, diduga pelakunya adalah orang dekat. Oke, ini ada kesamaan. Terus diduga pembunuhan ini adalah pembunuhan berencana karena begitu bersih, begitu clear ya, baik itu jejak sidik jari dan juga sinyal-sinyal BTS. HP para pelaku tidak ditemukan. Nah, ini mengindikasikan semua itu adalah sudah direncanakan. Tapi kalau kita lihat dari keterangan tadi seolah-olah spontanitas ya. Kalau memang pembunuhan itu adalah spontanitas, ini kenapa tidak ada sinyal HP di sana? Danu pun disuruh tidak bawa HP. Artinya di dalam pikiran Pak Yosep, kalau memang Pak Yosep nanti pelakunya, itu sudah ada perencanaan ya. Terus kalau memang Abi dan Arigi datang untuk apa gitu, atas suruhan siapa? Ini kan sesuatu seperti sudah janjian, seperti sudah direncanakan, tidak serta-merta spontanitas ya. Entah tadinya memang hanya ingin memberi pelajaran bahasanya tapi kebablasan atau bagaimana, atau memang ini ada yang mendesain kasus ini kalaupun terungkap bukanlah pembunuhan berencana tapi pembunuhan spontanitas, kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, sehingga hukumannya maksimal 15 tahun daripada hukuman 20 tahun penjara, seumur hidup, dan hukuman mati. Apakah seperti itu? Terus dikatakan juga Bu Mimin tugasnya hanya memandikan jenazah korban, artinya membantu. Terus dikatakan juga Abi, Arigi, Danu juga membantu ya. Eksekutor utamanya adalah Pak Yosep. Oke. Nah, kalau dikemas dalam bentuk spontanitas, itu artinya apa bisa di sini ada semacam rekayasa kasus atau bagaimana, saya nggak tahu ya. Tapi kita nantikan aja apapun itu. Yang jelas sudah terjadi pembunuhan dan ada korbannya 2 orang. Apakah itu pembunuhan berencana, apakah itu pembunuhan spontanitas ya, suatu insiden yang berakibat fatal, atau seperti apa, kita berharap kepolisian mengungkap sebenar-benarnya ya. Karena kalau saya sendiri ini cenderung memang
ada 2 kategori seperti yang saya analisa dari awal. Mereka itu sudah ada plan A, plan B. Plan pertama kalau memang bisa ditempuh dengan jalan dialog ya mungkin tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau sampai terjadi apa-apa, mereka sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Dan akhirnya tetap jatuhnya adalah sebuah perencanaan. Oke, dari saya itu kalau kalian ada pendapat ya, ada komen berkaitan dengan kasus ini, sebenarnya kasus ini pembunuhan berencana atau pembunuhan spontanitas, silahkan cantumkan di kolom komentar ya. Tetap kedepankan asas praduga tak bersalah, karena walaupun status mereka sudah tersangka tapi belum punya kekuatan hukum ya, belum ingkrah. Apakah memang benar-benar mereka ini adalah pelaku-pelakunya atau masih akan ada lagi tersangka-tersangka yang lain yang mungkin bahkan peranannya itu sangat dominan di sini. Contohnya dalangnya. Kira-kira dari kelima orang tersangka ini dalangnya siapa? Memang ada di antara mereka atau di luar mereka? Dan mungkinkah masih ada banyak orang yang turut serta di sana membantu, menutupi, melindungi? Ya, kita berharap semuanya terbongkar agar kasus ini terang benderang ya. Karena masih banyak hal-hal yang perlu didalami. Kalau menurut kita masih banyak hal-hal yang didalami. Dari peristiwa ini yang sangat diuntungkan adalah anak korban, yaitu Yoris. Karena segala sesuatunya itu akan jatuh pada dirinya. Pertanyaannya, apakah memang benar-benar Yoris ini bersih dari kasus Rajapatinya? Oke, silahkan cantumkan pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. See you next time. Bye-bye.